Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tito Williansyah sebagai moderator pada podcast singkat kita ini. Dengan yang beranggotakan ataupun narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat dan juga semoga akan mendapatkan gelar apotekernya dan mendapatkan apa yang diinginkannya gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan nama teman-teman saya yaitu Nadia Tojana, Yurna Liza, Sulbika Safandidio, Vira Aulia Putri, dan Widya Francisca. Sebelum itu, apakah suara saya jelas? Jelas Tito. Jelas itu. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, semangat ya untuk kuliah, untuk menjelang apotekernya ya. Amin. Amin. Baiklah, pertama-tama kita ada tugas psikologi mengenai wawancara dan ada narasumber-narasumber yang hebat. Dan kali ini kita akan berbahas tentang tema kita yaitu fakta atau mitos mengenai masuk farmasi itu susah. Nah, kan saya dapat wacana atau informasi nih. Farmasi itu adalah mempelajari suatu obat-obatan, cara membuat obat gitu, baik pun sirup, pulpis dan lain sebagainya gitu. Jadi benar nggak itu teman-teman? Ya, benar adanya mempelajari farmasi itu tentang obat-obatan. Dan obat-obatan itu berbagai ada sediaannya seperti yang sudah ada beredar di pasaran seperti pulveres, pulpis, sirup, emulsi, ataupun suspensi. Wah, luar biasa ya gitu. Itu pengertiannya ya teman-teman. Nah, saya mau nanya nih satu pertanyaan dulu ya. Kita buka sesi jawab pertanyaannya. Kan sekarang ini kan farmasi identik dengan namanya biologi, kimia gitu. Nah, kalau seorang farmasi itu harus nggak kita harus pintar dalam bidang kimia? Siapa dulu menjawab Seperti ini? yang Widya mungkin? Mohon maaf, saya Widya Francisca izin menjawab. Seperti yang telah dijelaskan, farmasi itu menganut segala jenis ilmu di berbagai bidang seperti kimia, matematika, atau berbagai IPA yang harus dimengerti pada waktu kita SMA. Hal ini, farmasi juga meliputi ilmu biologi yang waktu kita diajarkan di sekolah. Apakah kurang jelas? Wah, luar biasa ya untuk percakapan-percakapan gitu. Jadi saya pernah nih dengarkan teman-teman kalau farmasi itu lo harus pintar kimia gitu. Jadi banyak nih maba-maba ataupun masyarakat awam itu mengatakan iya nih gitu, pelajaran juga susah, masuk kuliahnya juga susah, biayanya juga mahal gitu. Nah, jadi hal itu nggak ada pengaruh banget ya kalau kita nggak harus pintar kimia, namun ada bidang-bidangnya, iya kan? Nah, Izin menjawab ya Tito. boleh jawab aja.
apabila masuk ke jurusan farmasi, maka harus pintar dalam hal kimia. Tak hanya kimia saja yang harus dikuasai, namun segala jurusan pada pendidikan IPA yang ada pada waktu SMA harus mengerti. Wah, jadi kalau boleh tahu nih bidang-bidang apa saja nih berkaitan dengan farmasi? Seperti kimia, biologi. Izin menambahkan, fisika dan matematika juga Ini perlu dalam farmasi. boleh. Kalau misalnya dalam matematika itu apa sih yang dipelajari? Boleh dijelaskan nggak gitu? Karena kan sekarang ini matematika itu sangatlah susah nih gitu. Jadi ada matematika di farmasi itu seperti Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya, Tito? halo teman-teman semua, apakah suara saya dengar? Mohon maaf, Tito, suaranya putus-putus. Halo teman-teman, udah maaf ya jaringan tadi. Nah, saya kembali lagi nih. Kan tadi dikatakan gitu kan ada biologi, ada matematika. Nah, matematika kita kan di SMA itu kan beda-beda gitu kan. Misalnya kita di SMA itu kayak misalnya kuadran, ada faktor XY, linier gitu. Nah, kalau di bidang farmasi itu bisa mengenai bahas tentang apa aja sih matematika versi anak farmasi lah gitu ibaratkannya. Matematika dalam versi anak farmasi lebih mengarah ke dalam perhitungan dosis atau perhitungan HLB. Oh, HLB sama perhitungan dosis ya, karena anak farmasi itu harus pandai ngitung dosis ya kan? Ya jelas, karena kalau tidak sesuai dengan dosis, maka nyawa pasien kita bakal terancam dong. Kan kita nanti bakal mengarah ke lebih ke masyarakat. Saya pengen nanya nih kepada Yurnaliza. Saya mau tanya sama Yurnaliza, boleh? Iya, Tito. Nah, Yurnaliza kan dari SMA nih ya kan?
Iya. Nah, bagaimana sih Yurnaliza menanggapi tentang farmasi gitu? Jadi kan dari banyaknya mahasiswa kan ada sebagian dari SMA nih. Jadi Yurnaliza sebagai anak SMA kesusahan nggak sih masuk farmasi ini dalam beberapa semester yang lalu? Pertama-tamanya sih susah karena kan nggak pernah hitung dosis gitu. Pelajaran matematika SMA tuh menghitungkan X, Y gitu seperti yang Tito bilang tadi. Sampai ke farmasi menghitung dosis, jadi saya agak-agak ragu gitu. Ragunya itu gara-gara apa sih gitu ya kan? Misalnya apakah nggak ngerti dalam perhitungan dosis atau belum paham langsung gitu dengan materi-materinya gitu. Belum paham Tito, karena kan dari SMA kan pelajaran matematikanya menghitung X dan Y, sampai ke farmasi ternyata menghitung-hitung dosis-dosis obat, HLB. Itu fakta atau mitos ya kalau dalam farmasi itu menghitung dosis? Izin menjawab, Tito. Dalam seperti yang dikatakan tadi, akan ada pelajaran matematika farmasi yang bagiannya itu menghitung dosis. Jadi menghitung dosis itu sangat penting dalam pelajaran farmasi, karena jika kita memiliki kesalahan dalam menghitung dosis, maka nyawa pasien kita dapat terancam karena kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, aku mau nanya nih sama Zulbika lah ya, Zulbika gitu sebagai cowok gitu. Iya, boleh. Boy Tito. Bentar ya. Nah, kalau misalkannya dalam farmasi itu cowoknya ada berapa ya itu dalam kelas Zulbika? Nah, dalam farmasi dan jurusan farmasi setiap kampusnya itu kalau dalam satu kelas tuh langka cowoknya. Ibarat kata itu bisa dikatakan 1:5 dalam satu kelas. Adapun dalam satu kelas tuh terdiri dari 30 orang. Nah, 30 orang tuh terbagi dua, dia cowok, cewek kan. Nah, dalam cewek tuh adapun dalam 30 orang ada kisaran 25 orang, jadi cowoknya sekitar 5 orang gitu. Jadi fakta atau mitos kalau farmasi itu dikatakan perbandingannya 1:20 lah ya dalam farmasi Universitas Abdurrahman ini? Boleh dikatakan langka, Boy Tito. Kalau farmasi, pokoknya anak-anak kesehatan itu kalau cowoknya berkata langka lah gitu, Boy. Oh iya ya. Berarti boleh dikatakan berarti fakta ya. Tadi fakta yang pertama farmasi itu tidak farmasi itu harus mempelajari obat-obat, itu fakta ya teman-teman. Yang kedua tadi mitosnya itu nggak harus pintar kimia karena ada bidang-bidang tertentunya gitu kan. Yang ketiga fakta atau mitos laki-laki itu langka dalam farmasi, jawabannya iya gitu. Jadi yang pertanyaan keempat nih, anak farmasi itu mager buat laporan praktikum dan senang praktikumnya. Fakta atau mitos? Mungkin jawaban dari siapa lagi nih? Dari Safandidio.
Ya, saya. Fakta atau mitos anak farmasi mager buat laporan tapi senang praktikum? Fakta. Wah, fakta ya, kita kunci. Apa tuh Fakta. alasannya, Pandi? Karena ya kalau buat laporan itu kan farmasi kan sistemnya kan tulis tangan. Jadi rata-rata mahasiswa ini kan malas tulis tangan, capek lah kata lainnya. Capek, mager, minimal H-1 tugas itu baru dia mau mengerjakan. Kalau praktikum offline ini kan ya pasti mau. Pura-pura ninja. Kurang niat lah. Niat, tapi niatnya ketika mendadak baru mau. Berarti fakta ya. Fakta. Oh ya. Bagus ya. Bukan kayak gitu aja, prodi-prodi lainnya juga kayak jurusan-jurusan lain juga kayak gitu saya lihat gitu. Jadi udah 6 nih kita kunci pertanyaannya tadi ya. Sekarang saya ingin mau nanya nih kepada siapa ini? Halo teman-teman. Pertanyaan selanjutnya kepada siapa lagi ya? Fakta atau mitos kalau anak farmasi itu jago gambar? Terserah deh mau ngomongnya siapa. Izin menjawab, Tito. Boleh langsung aja ya, nggak usah segan-segan gitu. Karena saya dengan prodi lain ingin tahu nih gitu, anak farmasi itu apa-apa aja sih gitu kan. Banyak nih teman-teman dari yang lain juga gitu, karena mereka menganggap anak farmasi itu kutu buku ya gitu, karena bukunya tebal-tebal banget gitu. Ini boleh nih dijawab pertanyaan tadi, Widya? Mohon maaf, coba diulang pertanyaannya, Tito. Fakta atau mitos anak farmasi jago gambar? Mitos, karena menggambar itu sesuai dengan kepribadian seseorang. Tidak semua orang bisa menggambar. Mitos ya, karena walaupun anak farmasi banyak laporannya, tadi ada yang mager buat gitu, tapi ada juga yang nggak bisa menggambar ya kan? Asal ya udah. Baiklah, tadi tuh fakta atau mitos enggak sih mengenai fakta atau mitos kalau mahasiswa pintar menggambar? Mitos, karena menggambar itu menurut kepribadian orang, ahli atau tidaknya tidak sesuai dengan jurusannya. Iya sih, terkadang kita tuh menggambar bukan karena kita harus mentokin masuk farmasi gitu ya kan. Jadi menggambar itu kayak bukan rutinitas anaknya farmasi gitu. Karena menggambar itu kayaknya agak-agak jarang ya kalau untuk sekarang ini karena kita online ini ya. Iya benar, apalagi lebih sering ke arah print kalau misalnya tentang gambar daripada menggambar. Kalau menurut anak maba anak farmasi sekarang ini untuk praktikumnya pernah nggak sih offline gitu ya kan? Praktikum offline gitu. Nah, mengkaitkan dengan praktikum ini, hewan atau
ada nggak atau hal-hal lain untuk dicoba gitu? Hewan yang biasa digunakan untuk praktikum di farmasi biasanya identiknya tikus, kelinci, ataupun katak. Namun selama praktikum offline yang telah kami lakukan, yang lebih sering digunakan yaitu tikus. Oh, kenapa sih kalian itu harus tikus gitu? Kenapa enggak sapi gitu? Ada nggak alasan-alasan tertentunya gitu? Harus mancit nih gitu. Kenapa alasannya gitu? Izin menjawab, Tito, kenapa harus mencit, kenapa tidak sapi? Karena kalau untuk dipraktikumkan, organ tubuh manusia lebih identik kepada tikus daripada sapi. Kalau misalnya kita praktikumkan sapi, nggak mungkin kan kita bedah sapi, satu kelompok, satu sapi. Kan nggak mungkin, apalagi di ruangan lab itu. Lagi pula organ tubuh sapi dengan manusia itu mungkin berbeda jauh. Dan harga lebih murah mencit daripada sapi. Soalnya kita kalau misalnya praktikum offline harus sering-sering, nggak mungkin sekali setahun kita praktikum hanya untuk mendonasikan sapi. Wah, luar biasa ya gitu kan. Saya kok tiba-tiba keingat sapi ya, karena mungkin besok itu mau lebaran gitu. Jadi saya tertawa dengarnya. Sorry ya guys. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih mancit gitu ya kan. Nah, biasanya ini kalau untuk praktikum ini susah nggak sih kalau untuk kayak buat-buat sesuatu gitu? Karena anak farmasi itu kayak jin gitu, jin pula apa namanya dukun gitu ya kan, bisa mengobrak-abrik gitu, bisa tralala terjadi jadi gitu. Jadi kayak mana sih proses-prosesnya gitu? Sebelum kita praktikum, kita melakukan responsi dulu, mempelajari hal apa yang mau kita lakukan. Seperti kita membuat laporan sementara, jadi kita tahu apa yang mau kita lakukan di waktu praktikum. Saya ini maaf ya, saya bosan nih lihat Widya menjawab terus gitu kan. Widya justru itu mungkin lebih ke SMK-nya kali ya, lebih berpengalaman gitu, lebih berkontribusi dalam farmasi itu udah lama gitu. Nah, saya mau nanya nih kepada Yurnaliza deh gitu. Yurnaliza kalau di SMA sih ngapain aja sih gitu? Apa kaitannya dengan farmasi gitu? Mungkin maaf ya, mungkin Liza lagi ada jaringan gitu. Nah, mungkin untuk penutupan kali ini boleh nggak sih gitu untuk ngasih sesuatu untuk anak farmasi gitu, biar lebih keren, apa lebih support, lebih semangat gitu. Boleh nggak kasih sesuatu gitu? Izin menjawab, Ya Tito. Widya, boleh banget gitu, nggak ada melarang. Mungkin udah bosan ya dengar saya bicara, tapi saya ingin memberikan support kepada orang-orang yang ingin menjadi seorang farmasi atau baru-baru masuk farmasi. Memang dasarnya kalau misalnya kita nggak tahu lagi, belum tahu dasar-dasar farmasi, memang susah. Namun kalau kita udah tenggelam, kenapa nggak nyebur aja langsung kita pelajari lebih dalam? Karena nggak ada sesuatu dimulai dari awal itu mudah. Dan harga untuk masuk ke farmasi itu cukup mahal. Nggak mungkin dong kita nyanyain uang yang udah dibiayain orang tua, sia-sia gitu aja. Jadi harus semangat. Wah, luar biasa ya. Nah, mungkin ada beberapa yang ingin saya simpulkan bahwa untuk farmasi itu fakta atau mitosnya sudah dijelaskan dari sejak kita pertama HHIH dan tiba-tiba jaringan ngedrop gitu. Jadi dapat kita simpulkan yang pertama, kita tidak harus pintar di bahan kimia aja guys gitu. Jadi kita harus pandai-pandai misalnya dalam biologi, matematika, fisika gitu. Itu adalah fakta.
Itu adalah mitos ya, mitos. Yang kedua, farmasi itu identik dengan perempuan dengan laki-laki, perbandingannya adalah 1:10, diantaranya 1 laki-laki dan 10 perempuan. Itu adalah fakta. Yang ketiga itu adalah pandai menggambar nggak sih mahasiswa farmasi itu gitu. Tidak guys, itu mitos ya, karena menggambar itu rutinitasnya semua orang gitu, karena ada yang bagus ada yang tidak gitu. Yang keempat itu adalah farmasi itu identik dengan namanya obat-obatan gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah partisipasi pada saat ini. Saya Tito Williansyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga kita. Dadah. Makasih ya guys.